Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan tentang modul 7, yaitu materinya optik. Tabel 1 tentang sifat-sifat cahaya, dan tabel 2 tentang laser timbul dari cahaya. Pemantulan cahaya berdasarkan percobaan menggunakan senter sebagai sumber cahaya, celah cahaya sebagai pengarah berkas, dan tabir layar sebagai tempat jatuhnya cahaya, dapat disimpulkan bahwa cahaya merambat lurus dan akan dipantulkan ketika mengenai permukaan yang memantulkan. Kesimpulan dari percobaan kami yaitu sifat cahaya. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, menyimpulkan bahwa cahaya terkena cermin datar mempunyai sifat yang dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang jatuh di dalam cermin datar sama dengan benda aslinya, tegak dan sama besar. Untuk jarak bayangan dan jarak benda pun sama. Di fraksi kita lihat pantulan cahaya pada senter. Nah, pada saat senter dicolokkan ke CD, itu terdapat pantulan cahaya yang membentuk pelangi. Itu namanya difraksi. Kalau interferensi itu bisa dilihat ya, ketika senter menyoroti CD, itu terdapat warna pelangi yang ada di permukaan CD-nya. Nah, itu disebut dengan interferensi. Nah, ketika CD dimasukkan ke dalam air ya, maka pantulannya yang berada di atas pantulan yang berwarna pelangi. Nah, ini disebut dengan dispersi. Jarak benda sekarang diameter 5 cm. Mundur 8 ya 5 berapa kali itu? 6,5 6,5. Mundur apa tadi? 40. Sekarang 7. Berarti benar semakin jauh semakin besar. Kesimpulannya adalah
Kemantulan cahaya pada cermin cembung adalah bayangan yang dihasilkan lebih kecil daripada bendanya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan lensa cembung dan lensa cekung. Berikut langkah-langkahnya. Langkah pertama, ini untuk percobaan lensa cembung ya. Langkah pertama yaitu letakkan lensa cembung di antara sumber cahaya atau cahaya setter. Jadi letak lensa cembungnya ada di tengah-tengah. Yang pertama, kita beri jarak sekitar 30 cm. Kita amati apa yang terjadi dengan titik fokusnya. Oke, berikutnya kita ukur titik fokus ketika jarak bayangan dan benda itu 30 cm. Berapakah? Berapa itu? 1 cm. Jarak yang kedua yaitu jarak antara lensa cembung dan layar sekitar 25 cm. Oke, sekarang kita amati titik fokus jarak 25 cm. Apa yang terjadi? Berapakah ukurannya? 0,5 cm. Oke. Berikutnya jarak sekitar 10 cm. Jadi ini jarak perpindahan ketiga ya. Sekitar 10 cm. Oke. Sekarang kita ukur titik fokusnya. Titik fokusnya sekitar 0,3 cm. Oke. Sekarang jarak sekitar 8 cm. 8 cm. Berapakah ukuran titik fokusnya? Yaitu sekitar 0,3. Ya, 0,3. Oke, sekarang pengukuran jarak yang terakhir yaitu sekitar 3 cm. 4 cm ya, 4 cm. Kita ukur jarak titik fokusnya sekitar berapa? Tambah besar ya? Iya. Dua setengah. Ya. Berarti tadi itu yang berapa? Yang 8 itu berapa ya? Yang 8? 3 bukan berarti ini. Aduh. 3 ya? Ya, terus anunya 2,5 tadi yang terakhir. Kesimpulannya adalah semakin jauh jarak benda, semakin besar diameternya. Praktikum berikutnya yaitu tentang lensa cekung. Letakkan cahaya di antara lensa cekung dan layar. Mari kita lakukan percobaannya. Yang pertama, jarak antara lensa dan kertas atau layar sekitar 30 cm. Kemudian kita ukur diameternya. Kok apa? Ya kan? Berapakah? Diameternya yaitu 18 cm. Oke, yang kedua jarak 20 aja ya. 20 cm. Jarak antara layar dan lensa cekung yaitu 20 cm. Sekarang kita ukur diameternya. Berapakah? Kurang atas 9 cm. Panjangnya 12 cm. Berikutnya 10 cm. Ini 15 aja. 15 ya. 15 cm. Sekarang kita ukur diameternya. Delapan ya, 8 cm. Oke. Berikutnya yang berapa Mbak? 8. 15 tadi. 5 ya. 10 sekarang.
Sebentar, cahayanya kurang. Iki nih sing didorong. 10 cm. 10 cm. Sekarang diukur diameternya 5 cm. Sekarang 5 cm. 5 cm. Oke, ini 5 cm. Coba ke atas. Nggak center cok ya. 5 cm. Nah, majuan, kertasnya majuan. Nggak fokus ya? 8 aja Pak. Ke belakang. 8 ya? Ini bisa. Oke. Turunan. Sama turunan. Tunggu sini. Nah, majuan. Rata halang sinar. Loh, yang tahu gitu. Nah, Oh, memang dihalangi. kan kita berapa? Kesimpulan untuk lensa cekung adalah semakin jauh jarak dari lensa maka benda bayangannya akan semakin kecil.